Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loisa Tumblegur. Saya mahasiswi dari Stikip Muhammadiyah Kalabai, Prodi PGSD semester 7. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok materi bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling. Yang kedua, fungsi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, prinsip dan asas bimbingan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ditinjau dari aspek pendidikan tujuan umum, bimbingan dan konseling segala dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya, yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti, luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah 1. Membantu individu agar mampu menghadapi masalah. 2. Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya. 3. Membantu individu melihat dari mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang tidak baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik. Sehingga ditinjau dari aspek pendidikan, tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah untuk membentuk siswa agar mencapai tujuan perkembangan yang meliputi 3 aspek, yaitu 1. Aspek pribadi sosial. 2. Aspek perkembangan belajar. Yang ketiga, aspek perkembangan karakter. Materi yang kedua, fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling menurut buku Penataan Pendidikan Profesional, Konselor, dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam jalur pendidikan formal adalah sebagai berikut. Fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupa untuk menciptakan lingkungan belajar yang bersifat yang memfasilitasi perkembangan konseling. Adapun beberapa fungsi, yang pertama yaitu fungsi pemahaman, fungsi fasilitasi, yang kedua fungsi fasilitasi, yang ketiga fungsi perbaikan, yang keempat fungsi penyembuhan, yang kelima fungsi pemeliharaan, yang keenam fungsi pengembangan, yang ketujuh fungsi penyelesaian, yang kedelapan fungsi penyaluran, yang kesembilan fungsi adaptasi, yang kesepuluh fungsi pencegahan, yang ketiga materi yang ketiga, prinsip bimbingan dan konseling. Menurut Yusuf Nurisan 2008 mengemukakan
beberapa prinsip bimbingan dan konseling yang harus diperhatikan seseorang guru sebagaimana yang dikutip oleh Ripda dalam dasar-dasar bimbingan dan konseling 2015, yaitu 1. Bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. 2. Bimbingan bersifat individualisasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan pada hal positif. 4. Bimbingan merupakan usaha bersama. 5. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. 6. Bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Materi keempat, asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Oleh sebab itu, bimbingan sebagai pekerjaan yang profesional harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Kaidah-kaidah tersebut dikenal sebagai asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam pelayanan. Asas yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan pada orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu proses bimbingan dan konseling yang harus berlangsung atas dasar kesukarelaan baik dari pihak si terseimbangan maupun dari pihak konselor. Yang ketiga, asas keterbukaan. Keterbukaan sangat diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari individu yang dibimbing. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.